Untuk mengetahui situasi lalu lintas di sekitar venue KTT ASEAN ke-43, kita segera bergabung dengan Bribda Eklesia, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Bribda Eklesia, silakan dengan laporannya. Baik. Ya, Bribda Eklesia, silakan. Baik, terima kasih Dalmira dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Di tempat saya berdiri saat ini di Jalan Asia Afrika, situasi arus lalu lintas dalam keadaan cukup normal dari berbagai arahnya, namun sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam makan siang. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi maupun Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Trunojoyo pada siang hari ini tampak cukup lancar, namun berbeda halnya ke arah Sudirman terjadi antrian kendaraan yang berimbas hingga 300 meter ke belakang selepasnya kembali normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dikarenakan banyaknya hak pejalan kaki di sana. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Trunojoyo yang akan menuju ke Semanggi maupun Gatot Subroto pada siang hari ini tampak cukup lengang dan normal. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan berkaitan dengan kegiatan KTT ke-43 ASEAN Summit, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menerapkan sistem buka tutup yang bersifat situasional, menyesuaikan dengan waktu para delegasi melintas. Dan manajemen lalu lintas ini dilaksanakan hingga tanggal 7 September 2023. Ada beberapa ruas jalan di DKI Jakarta yang terlibat dalam manajemen lalu lintas ini. Salah satunya ialah lalu lintas dari arah Cipete yang akan menuju ke Selipi ataupun Monas dapat melalui Jalan Kiai Maja, menuju Jalan Kebayoran Baru, selanjutnya menuju Jalan Arteri Pondok Indah, dan berputar di U-turn depan Gandaria City. Dan untuk lalu lintas dari arah Harmoni yang akan menuju ke Blok M dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Abdul Muiz, dan selanjutnya menuju Jalan Fahrudin dan seterusnya. Untuk lalu lintas dari arah timur, yaitu dari arah Tebet ke arah Selipi dapat melalui Jalan Kapten Tendean, selanjutnya menuju Jalan Walter Monginsidi, dan selanjutnya menuju Jalan Trunojoyo dan Jalan Kiai Maja. Dan lalu lintas dari arah Selipi menuju Tebet dapat melalui Jalan Es Parman menuju Jalan Pejompongan, dan selanjutnya menuju Jalan Penjernihan dan seterusnya. Dan dikarenakan Korlantas Polri juga melaksanakan operasi Zebra 2023 hingga tanggal 17 September 2023 mendatang, pastikan Anda selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku karena pelaksanaan operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang pemilu 2024. Dan kami juga menghimbau bagi pemirsa untuk tetap menggunakan masker di saat Anda berkegiatan di luar ruangan mengingat kondisi udara yang buruk di sekitar wilayah Jabodetabek. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Ibda Almira. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polri membentuk 9 Satgas untuk mengamankan kelancaran KTT ASEAN ke-43. Kita segera bergabung dengan reporter Laili Yunianti yang akan mewawancarai Kasatgas 2 Preventif Operasi Tribrata Jaya 2023, Brigjen Pol Rudi Antariksa. Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 tahun 2023 telah berlangsung pada hari ini, tanggal 5 September hingga esok di 6 September 2023 yang berlangsung di Jakarta. Dan sebagai penanggung jawab keamanan, Polri mengerahkan sebanyak 1.679 personel untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 ini di Jakarta. Dan sebagai dalam pengamanan KTT ASEAN ini, Polri membentuk 9 Satgas pada operasi Tribrata Jaya 2023 dan salah satunya adalah Satgas Preventif
yang mengamankan acara KTT ASEAN ke-43 ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Rudi Antariksawan selaku Kasatgas 2 Preventif pada operasi Tribrata Jaya 2023. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Leli. Ya, Bapak bisa dijelaskan bagaimana strategi Polri dalam mengamankan KTT ASEAN ini di Jakarta dan apa sih antisipasi yang membedakan terkait dengan pelaksanaan sebelumnya di Labuan Bajo, Bapak? ya. Ini adalah KTT ASEAN yang mungkin lebih besar dari yang di Labuan Bajo. Jadi ini ada 11 negara ASEAN yang datang, kemudian juga ada beberapa negara mitra ASEAN yang datang di sini. Jadi saya adalah Kasatgas 2 Preventif dari beberapa satgas lainnya. Ada satgas preemptif, ada penindakan, ada teror, dan lain sebagainya. Saya adalah Satgas 2 Preventif. Satgas Preventif ini adalah satgas yang punya tugas melakukan pengamanan ya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan ya. Ini terdiri dari beberapa subsatgas. Jadi melakukan kegiatan pengamanan baik orang, kemudian barang, kemudian tempat dan kegiatan. Nah, oleh karenanya beberapa bagian atau di bawah saya adalah ada subsatgas, ada 7 subsatgas. Yang pertama adalah subsatgas bandara. Nah, mulai dari kedatangan tamu sampai nanti tamu kembali juga, ini kita lakukan pengamanan di sana. Kasubsatgasan adalah Kapolres bandara di sana. Kemudian yang kedua dari bandara menuju ke akomodasi ke hotel. Ini adalah subsatgas hotel atau akomodasi, ini di bawah saya. Di sini adalah di situ ditempatkan personel juga untuk melakukan pengamanan di situ. Tentunya pengamanan di ring 3. Kalau di ring 1 2 adalah pas pampres, tetapi ada juga kita yang dilibatkan ke ring 1. Contohnya adalah subsatgas sterilisasi. Mereka yang menggunakan alat untuk melakukan sterilisasi ya, baik alat-alat deteksi, kemudian juga kinen ini atau anjing pelacak kita gunakan untuk melakukan sterilisasi. Ya, jadi kasubsatgas sterilisasi ada juga. Kemudian subsatgas pengamanan objek. Ya, kemudian tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan, misalnya di JCC nanti ada kegiatan. Kemudian ada juga nanti kegiatan spos ya, yang ada di Taman Mini dan sebagainya. Kemudian subsatgas kawasan. Kawasan itu adalah Polres-Polres yang berada di sekitar Polda Metro Jaya. Jadi ada Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ya, kemudian Jakarta Timur dan seterusnya. Ini adalah subsatgas kawasan. Ini di bawah para Kapolres. Ini juga melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi terhadap gangguan keamanan. Misalnya ada kegiatan unjuk rasa, ada kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya yang ini bisa mengganggu kegiatan dari KTT, ini diantisipasi. Kemudian ada 2 wilayah penyangga dari berbatasan dengan wilayah Jakarta ini. Satu, Satgas Pengamanan Pamwil Polda Banten, dan satu lagi Pamwil Polda Jabar. Ini juga melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi. Jadi kegiatan Satgas Preventif adalah kegiatan-kegiatan untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap gangguan keamanan tersebut. Baik itu melakukan pengaturan, kemudian menjaga, kemudian juga melakukan patroli, ya baik itu mungkin ada patroli jalan kaki, patroli berkendaraan, termasuk patroli gabungan ini, bukan hanya dengan polisi tetapi dengan TNI juga dan stakeholder lainnya. Jadi itu yang kita lakukan, kita bekerja sama melakukan kegiatan ini secara terpadu antar satgas, antar stakeholder yang ada. Begitu Mbak. Baik Pak, untuk patroli yang dilakukan Pak, bagaimana sih Pak pendekatan agar para delegasi dan juga masyarakat ini merasa aman dan juga nyaman Pak dengan pengamanan yang dilakukan oleh Polri Bapak? Ya, jadi kegiatan-kegiatan dilakukan masing-masing satgas, misalnya ada Satgas selain Satgas Preventif, Satgas Preemptif ini juga melakukan kegiatan-kegiatan salah satunya himbauan-himbauan kepada masyarakat bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat agar bisa melakukan kegiatan yang mendukung terhadap kegiatan ini. Jadi mungkin kalau ada yang melakukan unjuk rasa itu mungkin
dihimbau jangan melakukan lah unjuk rasa pada saat ini ya kan, bisa mengganggu. Kemudian termasuk himbauan pemerintah, ada WFH dan lain sebagainya, ini dipatuhi ya. Kemudian juga nanti dalam kegiatan mobilitas ya, para tamu-tamu atau delegasi ini dari satu tempat ke tempat lain, ini ada yang ada yang mengawaki dari Satgas PAM Walrolakir. Nah, kita juga bersama, kita harus koordinasi saat kapan ini tamu akan diberangkatkan, kemudian kapan dia akan sampai, kita harus koordinasi. Ya begitu, jadi kita saling membantu bekerja sama begitu. Jadi pengamanan dilakukan secara humanis ya Pak ya, dan juga dengan sosialisasi yang diberikan. Lalu Pak, sejauh ini sudah dari sejak dibentuknya tadi operasi Tribrata Jaya ini, gelar operasi pasukan dari tanggal 1 hingga saat ini sudah penyelenggaraan ya Pak. Apa yang menjadi evaluasi dan bagaimana Pak pelaksanaannya Pak, pengamanan sejauh ini? Ya, kita terus melakukan evaluasi ya terhadap tentunya ke dalam ya, bagaimana tugas-tugas anggota kita, anggota Satgas ini, apakah ada yang perlu kita perbaiki ya sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan, ya mungkin penempatan anggota, kemudian jumlahnya, begitu juga termasuk dinamika kegiatan-kegiatan masyarakat sewaktu kegiatan ini, termasuk hari ini mulai dilakukan kegiatan ya. Dan kita monitor, kita pantau masih situasinya terkendali. Ya. Sejauh ini situasi Kamtipmas masih terkendali ya Pak ya? Insya Allah masih terkendali, kita lakukan monitoring ya, baik langsung kita lihat di lapangan maupun kita bisa lihat di posko Command Center yang berada di Polda Metro di lantai 2, kita bisa melihat ya dari tempat-tempat yang berkaitan dengan monitoring yang ada, CCTV, dan ini semuanya terkait terkoordinasi dan terintegrasi dengan stakeholder yang ada. Anggota juga dibekali dengan alat-alat yang bisa mengkomunikasikan. Ya misalnya ada body cam, ya dia bisa melaporkan situasi itu. Kemudian juga ada SOT ya, dia bisa langsung interaktif antar petugas dengan Command Center juga, sehingga unsur K3I bisa dipenuhi, kendali, koordinasi, kemudian komunikasi maupun informasi ini bisa, sehingga kegiatan pengamanan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Pak Rudi atas informasinya. Ya, penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta ini tentunya Polri membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk bersama menjaga keamanan hingga pelaksanaan ini sukses digelar sebagai bentuk promosi Indonesia juga kepada dunia bahwa Indonesia itu aman dalam melaksanakan penyelenggaraan event internasional. Dan kembali ke studio. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.